Nah, untuk yang pertama permasalahan yang mesin tadi itu longgarkan dulu buat sini seperti ini. Longgarkan seperti ini. Nah, jika udah dirasa longgar bautnya, lalu kalian bisa cek di sini. Nah, ini aja nih, bagian sini. Bagian sini. Ini kan bisa kalau udah dilonggarkan baut itu kan ini bisa digerakkan ya. Nah, seperti ini bisa digerakkan. Bisa digerakkan. Lihat posisi gigi. Di sini posisi giginya bisa dicek. Jadi sambil digerakkan kalian tuh bisa diatur ya. Jadi majukan ke depan. Nah, seperti ini. Seperti ini. Jadi giginya jangan mentok ke ujung. Jadi harus pas. Itu yang tadi kan lewat. Nah, seperti ini. Setelah diputar, nah segini aja udah pas. Kalau kira udah pas, tinggal kencangkan lagi baut di sini. Baut yang tadi. Baut ini kencangkan lagi. Seperti itu. Lalu kita tes putar lagi ini. Nah, kalau udah nggak mentok, berarti udah mantap. Nah, di sini yang pertama pembahasan gigi maju mundur. Sebenarnya gigi maju mundur itu udah. Nah, ini gerakan ke depan ke belakang sini itu udah toleransi sebenarnya. Cuman ada yang terlalu berlebih. Kalau terlalu berlebih gerakannya maju mundurnya berlebih, itu kesalahannya di sini. Nah, kalau toleransi berlebih, kesalahannya ada di ini kan tuas untuk topangan gigi nih ya, dari bawah sini. Nah, masuk ke penyangga gigi kan, penyangga gigi. Nah, ini kesalahannya di sini, di tuasnya ini. Kadang-kadang dia ke penyangga giginya terlalu aus, jadi toleransinya berlebih. Jadi biasanya saya untuk mengatasi hal itu, tapi ini jarang terjadi loh, jarang diganti kecuali emang berlebih banget, itu bikin berisik banget misalnya. Ya tuas ini nggak ada jual ini doang, paling sepaket sama ini, sama as ini, sepaket semua sampai sini. Itu masalah gigi untuk maju mundur. Sedangkan kalau misalnya kita kedua gigi itu bergerak ke pinggir kalau digoyangkan itu giginya itu goyang banget. Kalau misalnya teman-teman bisa dibuka needle plate-nya, digoyangkan itu goyang giginya tuh goyang banget. Itu kesalahannya ada di sini. Kesalahannya di sini. Jadi ini baut ini tidak terlalu press ataupun terlalu aus. Biasanya saya selipkan ring satu di mana aja, mau di sini atau dari sini, biar masih ada toleransi tapi tidak terlalu goyang gitu. Karena goyang gigi kiri kanan tuh ini kesalahannya di sini. Ada di sini. Bautnya ini kan kiri kanan. Kurang press atau emang udah aus. Nah, udah aus jadi kesalahan di situ. Nah, masih paralel hubungan gigi. Gigi itu kalau misalnya kita posisikan seperti ini. Nah, posisi paling belakang sini, paling belakang ujungnya itu paling belakang sini, itu posisi sticknya paling bawah dia. Kita posisikan sticknya paling bawah. Kita posisikan juga giginya paling awal keluar. Nah, seperti ini. Ini kalau terlalu depan, keluarnya terlalu depan, ujung sininya terlalu di sini misalnya ujung giginya, atau dia tuh terlalu mepet sehingga mengenai needle plate, kita atur dari sini. Kita atur dari sini. Ini ada baut. Nah, ini udah penuh dengan ini bisa atur dari baut ini dilonggarkan. Terus kita tarik sini ininya. Mau ke arah depan atau ke belakang. Ke arah depan atau ke belakang sesuai dengan keinginan kita. Jadi kuncinya ada di baut sini, itu untuk mengatur awal keluar gigi adalah dengan melonggarkan baut ini. Yang keempat ini adalah pengatur penyangga gigi. Jadi dia ada pergerakan turun naik kalau tuningnya diputar. Lihat aja kalau ini diputar, giginya naik, berarti ini untuk bahan tipis. Kalau di pertengahan itu untuk bahan sedang, kalau giginya turun berarti untuk bahan yang tebal. Seperti itu diaturnya dari tuning ini. Nah, sedangkan yang kelima ini adalah stick. Aturannya paling bawah dia paling lebar, diangkat sedikit semakin kecil langkahnya.
di pertengahan dia jalan di tempat, dan kalau ke atas dia mundur. Seperti itu fungsinya setik di mesin jahit hitam, walaupun tidak sama. Ada jenis butterfly Shanghai Bentul yang pakai baut. Di sini itu cuman bisa jahit normal biasa, sama kalau bagian atas itu dia jalan di tempat, tidak bisa mundur. Untuk menguncinya dia biasanya penjahit menggunakan sistem angkat sepatu. Nah, sedangkan yang terakhir yang masih berhubungan dengan gigi adalah misalnya begini, teman-teman turunkan sticknya, berharap ini jahitannya paling lebar, tapi pada kenyataannya pas dijahitnya ini jahitannya tetap padat, kecil langkah-langkahnya misalnya, ataupun ini sticknya udah turun, tapi dia malah malah harusnya kan majunya ke depan. Kalau stick udah turun, majunya ke depan, ini malah mundur misalnya, pergerakan giginya mundur, kainnya itu pas dijahit itu mundur. Nah, itu kesalahannya ada di bodi ini. Jadi patokannya kalau dia paling menonjol, nah ini lihat lengkungan ini paling menonjol ke arah sini misalnya, ke arah depan sini. Nah, ini si baut ini harus sejajar dengan tonjolan ini. Si baut ini harus sejajar dengan tonjolan ini. Paham? Sekian, semoga bermanfaat.